Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad dalalata alal khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para ustadz, ustadzah, sesepuh, para tokoh masyarakat dimanapun panjenengan berada yang sedang menonton acara kebanggaan kita bersama. Para bapak dan ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita dengan berbagai macam kucuran nikmat dan karunia hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi sehat, diberi bugar, diberi rezeki, dan kita masih diberi kesempatan untuk mengaji dan menggali ilmu. Semoga apa yang kita bahas senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, para istri, para sahabat, para tabi'in, para pengikut hingga nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang, kita akan mencoba mengenal apa yang dimaksud dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu istilah yang tidak asing lagi di telinga kita, tetapi tidak jarang di antara kita kalau ditanya apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, jawabannya masih ngambang. Ada yang bilang, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU misalnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa gitu. Nah, jawaban-jawaban yang ngambang ini karena berangkat dari kekurang fahaman kita terhadap istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Maka harapan kami kita bahas di sini sehingga setelah ngaji di sini kita betul-betul paham apa dan siapa yang dimaksud golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Ya. Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Masing-masing dari 3 kata ini mempunyai arti. Ahlun itu artinya bisa kita katakan keluarga, atau bisa juga kita katakan kelompok, komunitas, grup, geng, dan lain sebagainya ya, komunitas, kelompok, ahlun. Kemudian kata yang kedua ada as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu adalah segala apa yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya as-sunnah. Baik itu yang diucapkan oleh Nabi disebut as-sunnah qauliyah,
Ada bersumber dari apa yang dilakukan oleh Nabi, namanya as-sunnah juga, dalam bentuk fi'liyah. Ada dalam bentuk orang lain melakukan sesuatu hal, kemudian Nabi menyetujui. Ini juga termasuk as-sunnah. Takririyah namanya, persetujuan Nabi. Jadi segala apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut sebagai as-sunnah. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah ini artinya kelompok, ya, jamaah. Seperti kita mau sholat jamaah itu kan mestinya ada sekelompok orang yang sholat. Karena tidak mungkin kita sholat jamaah, sholatnya terus sendirian, itu namanya bukan jamaah. Jadi jamaah itu harus ada kelompok, minimal ya 2 orang, begitu. Bisa dikatakan jamaah. Kalau cuma sendirian ya tidak bisa, sholat jamaah sendirian tidak bisa. Makanya al-jamaah ini maknanya kelompok. Maksudnya di dalam istilah ini jamaah itu siapa? Jamaah itu adalah jama'atu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dan dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah wal jamaah bisa dikatakan kelompok atau komunitas yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang diperintahkan secara langsung perkataan Nabi atau dicontohkan oleh Nabi. Pokoknya kelompok yang senantiasa mengamalkan apa yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang pengen secara konsisten mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa yang bersumber dari Nabi dan para sahabat, begitu. Terus kemudian kalau ditanya siapa ahlus sunnah wal jamaah, pasti setiap orang Islam, setiap kelompok di antara sekian banyak kelompok umat Islam, kalau ditanya ente ahlus sunnah apa tidak, pasti jawabannya ahlus sunnah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya kelompoknya lah yang paling mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ahlus sunnah itu kan orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Maka kalau yang namanya ahlus sunnah adalah orang yang selalu konsisten mengikuti ajaran Nabi, kalau kita tanya setiap kelompok muslim yang macam-macam ini di dunia ini, komunitas muslim yang macam-macam, yang manhajnya macam-macam, yang tetek bengek ini, kalau kita tanya ya pasti jawabannya saya ahlus sunnah wal jamaah, begitu. Kenapa? Karena meyakini kelompoknya dialah yang paling konsisten mengikuti ajaran Nabi. Kalau kita tanya sama Khawarij, ya Khawarij pasti akan menjawab, ya saya ahlus sunnah. Kenapa? Karena Khawarij juga meyakini mereka adalah orang yang konsisten, paling konsisten untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang Salafi juga begitu, pasti dia bilang ahlus sunnah wal jamaah. Karena saya orang paling konsisten, kelompok saya paling konsisten mengikuti sunnah Nabi SAW. Syiah juga jangan-jangan jawabannya sama, karena Syiah juga berkeyakinan mereka adalah orang yang paling mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka yang benar yang mana, kan begitu. Nah, di sini ada harus kita luruskan dan kita petakan dan kita saring sehingga kita bisa benar-benar mengetahui siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kelompok ahlus sunnah wal jamaah ini kemudian diperebutkan oleh setiap kelompok umat Islam? Kenapa mereka selalu mengklaim dirinya adalah ahlus sunnah? Ini
embrionya, sumbernya adalah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taftariqu ummati, ini ada hadis agak panjang, cuma saya potong saja. Wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millatan. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Dan setiap 73 ini masuk neraka semuanya. Umat saya ada 73 golongan. Ini masuk neraka kabeh ini 73. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja yang selamat. Jadi 73 golongan, satu selamat, 72 neraka. Nah. Qalu, sahabat bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Dan siapa yang satu ini, siapa ini? Satu kelompok ini yang selamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, qala ma ana alaihi wa ashabi, ya, sesuai apa yang aku lakukan dan para sahabatku. Jadi yang sesuai dengan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku lakukan dan para sahabat contohkan. Jadi yang mengikuti saya dan para sahabat saya, itulah yang selamat. Nah, dari sini maka muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang paling mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai ahlus sunnah wal jamaah tentunya setelah pariwara yang lewat berikut. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, masih bersama saya dalam acara Qalbun Salim Nasional Televisi. Tema hari ini adalah mengenal lebih dekat siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kita sudah bahas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Adalah golongan yang selalu konsisten mengikuti ajaran Islam seperti yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dari mana asal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini embrionya adalah dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka dan yang selamat hanya satu golongan. Siapa yang selamat adalah kelompok yang mengikuti ajaranku dan para sahabat-sahabatku. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada satu ayat yang dikomentari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari wajah-wajah akan memutih, bercahaya maksudnya, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam kelam. Siapa yang dimaksud orang-orang yang wajahnya menjadi hitam kelam, dan siapa orang-orang yang mempunyai wajah yang glowing, kemilau, putih begitu? Komentar Nabi Muhammad SAW, tabyaddu wujuh ahlus sunnah. Orang-orang yang wajahnya putih, bercahaya, mengkilap, sedap dipandang adalah ahlus sunnah. Nah, ini komentar Nabi Muhammad SAW. Wa taswaddu wujuh ahlul bidah. Dan orang yang wajahnya hitam, itu mereka kelompok ahlul bid'ah. Jadi dari kedua hadis ini kira-kira muncullah istilah kemudian ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang namanya ahlus sunnah wal jamaah mestinya dia harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama konsisten untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tidak menyelisih. Yang kedua,
syaratnya adalah dia mengamalkan juga apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat. Maka bisa dikatakan dari kedua ini kita bisa mengeluarkan beberapa kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, kemudian tidak masuk ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya apa? Misalkan Syiah. Syiah ini tidak mengamalkan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh para sahabat semuanya, tapi dia memilih sahabat-sahabat yang mana? Ya, ahlul bait saja yang diambil hadisnya, ahlul bait saja yang dicintai. Ya. Selain ahlul bait dicaci maki. Padahal sahabat yang paling besar, yang paling akrab dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, ya, khalifah pertama, loh ini dicaci. Umar bin Khattab dicaci. Ini bagaimana ini orang Syiah ini? Apakah pantas untuk disebut ahlus sunnah? Ya saya kira tidak. Kenapa? Dia membenci para sahabat. Tidak ikut ajaran sahabat, justru membenci sahabat. Lah kalau membenci sahabat, otomatis mungkin ahlus sunnah, tapi bukan jamaah, tidak masuk. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa? Ya, kemudian kita bertanya, siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah? Karena hampir semua umat Islam mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Maka ada clue dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3940, Rasul SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dolalah, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis sawadil a'dham. Kata Rasul, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Sekiranya kamu lihat perselisihan, maka hendaklah kamu ambil as-sawad al-a'dham, mayoritas. Ya. Jadi, clue dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang orang yang selamat? Yaitu mayoritas. Faham atau kelompok umat Islam yang mayoritas siapa? Itulah sawadul a'dham. Jadi kalau ada perselisihan di antara umat, hari ini banyak perselisihan, banyak tukaran antara kelompok satu dengan kelompok lain, antara satu dengan yang lain saling membid'ahkan, saling mensyirikkan, mengkafirkan. Maka jenengan jangan bingung. Gampang saja. Mana yang benar, mana yang salah? Clue dari Nabi Muhammad SAW. Lihat kelompok mana yang menjadi mayoritas. Kelompok mana yang anggotanya paling besar lah, kayak gitulah. Nah, ini bukan komentar saya, tapi komentarnya langsung Nabi Muhammad SAW. As-sawad al-a'dham. Kalau kalian menjumpai perselisihan, ikuti yang kelompok mayoritas. Karena apa? Karena di situ ada kebenaran. As-sawad al-a'dham. Kenapa kok faham mayoritas kita ikuti? Karena tidak mungkin menjadi mayoritas, ini secara logis ya, secara logika, tidak mungkin banyak pengikutnya kalau dalilnya tidak kuat. Kan itu. Tidak mungkin akan banyak sekali orang yang mengikuti kalau argumennya tidak kokoh. Kalau hujah-hujahnya tidak kokoh. Kalau dalil-dalilnya rapuh, tidak mungkin akan diikuti oleh mayoritas umat Islam. Maka kenapa ada satu kelompok kok diikuti mayoritas umat Islam? Karena mayoritas umat Islam percaya dalil, hujah, dan argumen-argumen yang dipunyai kelompok ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada komentar dari Imam Al-Munawi, hendaklah kamu ikut as-sawad al-a'dham dari umat Islam. Jadi kalau jenengan bingung, saya mau ikut apa ya? Saya mau masuk Syiah, atau mau masuk Salafi, atau ikut Muhammadiyah, atau ikut NU, atau ikut apa? Sampeyan bingung, aku penake mlebu Islam sing modal kepiye?
Nah, maka kata Imam Al-Munawi, ya jangan bingung, hendaklah kamu ikut as-sawadul a'dham umat Islam. Mayoritas umat Islam ini ikut siapa? Modelnya mayoritas umat Islam ini mengikuti manhaj yang mana? Nah, yaitu lazimnya mengikuti pendapat mayoritas umat Islam. Ini nasihat dari Imam Al-Munawi. Nah, kira-kira gimana? Panjenengan sudah punya gambaran? Ini kira-kira ini siapa ini? Kelompok-kelompok umat Islam yang menjadi kelompok mayoritas. Nah, ya itulah kira-kira Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya as-sawad al-a'dham. Baik, di sini ada saya menemukan salah satu riset ya, yang dirilis oleh Pew Research Center tahun 2009. Ini hasil dari riset PRC ini ya, saya singkat PRC, Pew Research Center tahun 2009, mensurvei umat Islam seluruh dunia. Jadi bukan hanya Jawa Timur yang disurvei, pemenang Banyuwangi, enggak. Ini yang disurvei umat Islam sak donya tahun 2009. Ya. Ini ternyata hasilnya apa? Dalam di sisi akidah mengenai teologi, manhaj ketuhanan, manhaj akidah, manhaj tauhid, umat Islam sedunia ini ada 79% dari 1,6 miliar umat Islam mengikuti faham Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang mengikuti pendapat mereka berdua, manhaj mereka berdua, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, 79% dari seluruh populasi umat Islam dunia yang berjumlah 1,6 miliar. Sekarang kita pikir, kita renungkan, 79% ini mayoritas atau bukan? Ya tentunya mayoritas. Ya, mayoritas. Berarti kalau jenengan mau mengikuti tauhid, mau mengikuti manhaj akidah, ikuti yang mayoritas supaya selamat. As-sawad al-a'dham. Mana yang mayoritas? Manhajnya yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sudah. Tidak usah bingung. Sebenarnya mudah kok kita beragama ini. Kita beragama ini mudah sebenarnya. Terus kemudian dalam bab fikih, ini mayoritas umat Islam itu juga kurang lebih 79 sampai 80% ternyata pengikut salah satu dari 4 mazhab fikih. Kalau tidak Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik. Kalau tidak Imam Malik, ya Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kalau bukan pengikut Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad ibnu Hambal. Jadi pengikut 4 madhab ini dalam fikih menempati 79 sampai 80% populasi umat Islam dunia yang pada saat itu berjumlah 1,6 miliar. Artinya, kalau jenengan mau beragama Islam yang baik, ya, ikuti yang mayoritas. Mana yang mayoritas? Akidahnya ikut Imam Asy'ari, fikihnya ikut salah satu dari 4 madhab. Kalau di Indonesia umumnya ikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Sudah selamat insya Allah. Nggak usah cari yang aneh-aneh, nggak usah cari sensasi. Kan ada umat minoritas carinya sensasi, ngajak tukaran tok. Wah ini minoritasnya saja sudah tidak baik sudah. Ya, kalau umat Islam kok minoritas, tidak baik. Kenapa? Sama Nabi suruh ikut yang mayoritas. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah iklan yang lewat berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya dalam program acara Qalbun Salim NTV. Kita pertemuan kesempatan kali ini membahas seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan mengenal lebih
dekat, lebih dalam tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi clue dari Nabi Muhammad SAW, kita disuruh untuk mengikuti arus yang mayoritas umat Islam supaya selamat. Jadi umat Islam yang selamat yang mana? Yang mayoritas. Nah, kalau tadi ada riset mayoritas umat Islam itu dalam bab akidah mengikuti manhajnya Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Kalau dalam bab fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab fikih. Dan orang-orang Islam yang mengikuti Imam Asy'ari dan bermadhab fikih salah satu dari 4 madhab ini jumlahnya mayoritas 79%. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita bingung, iki yang pengikut Imam Asy'ari ini yang bagaimana sih? Imam Asy'ari itu siapa? Bagaimana ajarannya Imam Asy'ari? Kadang kita juga belum mengenal, ya, belum mengenal siapa Imam Asy'ari, siapa Imam Hanafi, siapa Imam Maliki, ini siapa, kok bingung aku. Misalnya, ngaji ya buru iso kok, kan begitu. Nah, ini ada saya sarikan dari perkataan Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Kiai Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau menulis bahwasanya masyarakat Muslim Jawa pada zaman dulu, ya, kalau Jawa ini ya sebelum ada Indonesia, Mbah Yai Hasyim itu kan lahir jauh sebelum kemerdekaan kan begitu. Jadi mengistilahkan Indonesia ini dengan istilah Jawa. Kata beliau, Kiai Hasyim Asy'ari, masyarakat Muslim Jawa tempo dulu pada zaman dulu ini memiliki pandangan dan madhab yang sama, memiliki satu referensi dan kecenderungan yang sama, enggak berbeda-beda. Semua masyarakat Jawa, ya, saya ulangi, semua masyarakat Jawa ketika itu menganut, mengidolakan satu madhab, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan di dalam masalah akidah atau teologi mengikuti madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan di bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Ghazali dan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajmain. Maka bagaimana sih ajaran dari Imam Abu Hasan Asy'ari ini, modelnya kayak gimana? Maka cara yang paling baik adalah kita orang Indonesia, kalau kita mau belajar mengenal siapa Imam Abu Hasan Asy'ari, terus bagaimana manhajnya, kesuwen. Ya, kita orang awam, bendino sibuk megawe, gak sempat ngaji. Ya, kongkon ngaji, buka kitab mana, gundulan mana kitabnya. Waduh, wis ndak paham. Ya, gampang saja. Jadi dari kutipan kitab Mbah Hasyim Asy'ari tadi bisa disimpulkan bahwasanya orang Jawa, orang Indonesia pada zaman dulu ini semuanya bermadhab Asy'ari dan bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Teologinya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Nyel. Ini pada zaman dulu sepakat tidak ada perbedaan. Pada zaman dulu ini kapan berarti? Ya minimal itu zamannya sebelum Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jadi kiai-kiai yang dulu, ajaran-ajaran Islam yang sumbernya dari mbah-mbah yai yang dulu, ya itu sudah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan manhaj Imam Asy'ari dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau hari ini kan sudah banyak kelompok-kelompok di Indonesia. Di Jawa kan juga banyak sudah kelompok-kelompok. Ada Syiah, ada Wahabi, Salafi, ada macam-macam, ada Ahlussunnah. Ya. Ini kita bingung. Ya. Terus sebenarnya siapa yang Ahlussunnah? Ya, yang mengikuti Imam Asy'ari. Siapa yang mengikuti Imam Asy'ari? Mbah-mbah kita dulu. Mbah Yai dulu. Pondok pesantren yang sudah lama-lama, yang kuno-kuno itu, gimana sistem pengajarannya, pendidikannya,
keilmuan keislamannya, ya itu sudah. Itu ya, Imam Asy'ari ya itu sudah ajarannya. Imam Syafi'i ya itu sudah ajarannya. Nah, kalau pondok-pondokan terus ajarannya yang baru-baru ini bukan ajaran Imam Asy'ari, salah-salah kan begitu. Contoh ya. Imam Asy'ari itu ajarannya ada sifat wajib 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalliman. Ini sifat wajib 20. Diajarkan kapan? Mulai dari mbah-mbah kita dulu, kita diajarkan pujian wujud qidam baqa. Apa pujian wujud qidam baqa? Maksudnya ini apa? Ini wujud qidam baqa adalah 20 sifat wajib Allah. Ini yang diajarkan oleh mbah-mbah yai dulu, mulai zaman dulu. Inilah manhaj Asy'ari. Contoh kecil ya. Inilah manhaj Imam Asy'ari. Terus kemudian ada orang-orang sekarang datang, apa itu? Mereka mengatakan, apa itu? Sifat wajib kok cuma 20 milik Allah. Allah itu sifatnya banyak. Kok cuma dibatasi 20? Wujud qidam baqa itu gak ono dalile ning Al-Qur'an misalnya. Nyalah-nyalahkan, ini bid'ah. Ada orang yang bermanhaj, yang berfaham baru bilang begitu. Lah berarti dia melawan manhajnya Imam Asy'ari. Ya. Yang salah kira-kira pemikiran dia atau pemikiran Imam Asy'ari yang diikuti mayoritas. Enggak usah buka Quran, enggak usah buka hadis, buka satu clue dari Nabi Muhammad SAW. Cukup. Kata Nabi apa? Ikuti mayoritas. Minoritas yang nyeleneh ini ojo diikuti. Yang selamat itu yang mana? As-sawadil a'dzam. Yang mayoritas, titik sudah. Mayoritas umat Islam Indonesia, alhamdulillah Asy'ari pada zaman dulu. Maka kalau kita mau berislam secara benar hari ini, pilih Islam yang diajarkan oleh mbah kiai pada zaman dulu yang diturun-turunkan. Nah, jadi kalau kita berguru itu kudu jelas, Mas. Kita berguru kepada kiai ini gak tahu mondok. Ini bahaya. Mondoknya di mana? Salah-salah mondok ning YouTube. Mondoknya di Darul Google, Darul YouTube. Ini bahaya. Kenapa kok penting kita mondok? Gurunya kudu jelas. Karena supaya nyambung, ya. Supaya nyambung. Kita belajar ke siapa? Misalnya ke Kiai Fulan. Loh, nanti bisa ditelusuri. Kiai Fulan dulu belajarnya ke siapa? Oh, ke Kiai Fulan. Oh, ya. Nah, sudah jelas itu keilmuannya, kealimannya. Kiai Fulan bergurunya ke siapa? Ke Kiai Fulan, ke Kiai Fulan. Loh, jelas. Oh ya, dulu berarti maha gurunya, kakek gurunya dulu memang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, berarti ini cucu muridnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kalau kita meneguru kepada kiai, mondokkan anak di pondok pesantren, yang kiainya nggak jelas mondoke. Bahaya itu, ya, bahaya. Jangan-jangan putus nanti. Ya. Dari siapa kamu mengambil ilmu ini? Dari pesantren Darul Google. Ya repot nanti, ya, karena tidak nyambung. Itu. Jadi agama itu ya tentang ketersambungan sanad isnad itu penting. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang pada hari ini mengaku salafi, ya, salafi. Ya, mereka mendirikan pesantren biasanya kan pesantren salaf, ya. Kita orang Jawa pesantren mana? Pesantren modern, pesantren salaf, kan begitu. Ya, ini pesantren modern. Oh, anak saya pesantren salaf. Nah, sekarang ada istilah baru, kelompok yang menamakan dirinya salafi. Ini beda antara salaf dengan salafi. Apa itu salaf? Salaf itu adalah ulama yang hidup pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 300 Hijriah. Ini dinamakan ulama salaf.
Jadi ulama salaf adalah ulama yang hidup pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam 0 Hijriyah sampai 300 Hijriyah. Ini namanya generasi salaf. Ulamanya namanya ulama salaf. Ini namanya salaf itu. Salaf itu adalah generasi yang hidup dari 0 Hijriyah sampai 300 Hijriyah. Ini namanya generasi salaf. Lah kalau salafi gimana? Kalau salafi ini orang yang mengaku-ngaku merasa dirinya adalah pengikut ulama salaf. Begitu. Jadi kalau salafi ini bukan orang yang hidup dalam zaman dulu kalau salafi. Salafi ini orang yang mengaku dan merasa dirinya pengikut ulama salaf. Mengaku dan merasa dirinya pengikut generasi salaf. Itu namanya salafi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kupas lebih lanjut, lebih dalam tentang istilah salafi ini pada segmen terakhir setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Qalbun Salim NTV. Kali ini kita membahas seputar tema Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita sudah singgung tadi, kita sudah kutip dari pernyataan Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari bahwasanya penduduk Jawa pada zaman dulu ini semuanya bermanhaj Imam Asy'ari dan dalam fikih mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sesuai dengan mayoritas umat Islam sedunia. Ya, pada zaman dulu Indonesia ini semuanya mbah-mbah kiai dulu ini manhajnya, Islamnya adalah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan fikihnya mengikuti Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan kelompok mayoritas umat Islam. Apa diantaranya di antara amalan kita ini? Mbah-mbah dulu itu ngajarkan apa? Nah, ajarannya Imam Asy'ari itu kira-kira apa? Ya, tadi kita singgung. Contohnya adalah wujud qidam baqo. Ya, wujud qidam baqo ini nyel ini ajarannya Imam Asy'ari Maturidi. Ya. Kemudian apa? Membolehkan tahlilan, membolehkan manakiban. Ya. Ini ajaran mbah-mbah yai dulu. Nah, ini sudah sesuai dengan manhajnya mayoritas umat Islam. Maka jangan terbujuk jenengan. Kalau ada orang hari ini kok membid'ahkan, memusyrik-musyrikan ajaran mbah-mbah yai dulu, ini jenengan pikir saja. Yang salah kelompoknya mbah-mbah yai dulu apa orang yang baru ini? Ya. Kita lihat saja, mbah-mbah yai dulu itu mengikuti mayoritas umat Islam 79%. Nah ini kelompoknya berapa persen? Ya, 79% melawan kelompok minoritas. Kata Nabi apa? Laki-laki. Ya, kita kembali ke sabda Nabi. Pesan Nabi, kalau ada perselisihan, ki wujud qidam baqo bener apa ora? Misalnya, tahlilan bener apa ora? Kalau ada perselisihan, ikuti mayoritas umat Islam. Sudah beres sudah. Ikuti mayoritas umat Islam. Baik. Terus kemudian kita kembali ke salafi tadi ya. Salafi itu adalah orang yang merasa mengikuti ajaran generasi salaf atau ulama salaf. Apakah baik ini? Oh, baik. Ya, baik. Karena generasi salaf ini adalah generasi emas, generasi paling mulia, generasi yang paling baik. Ini sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 generasi pertama ya, ini adalah generasi terbaik umat Islam. Kalau kita ikuti ya, kita salafi misalnya, ya baik, bagus. Ya, karena kita mengikuti generasi salaf. Baik, kemudian apakah, sekarang kita uji, apakah Imam Asy'ari tadi, Imam Maturidi tadi, ini salaf tidak? Generasi salaf tidak? Apakah Imam Syafi'i termasuk generasi salaf atau tidak? Artinya begini, kita ini orang Islam yang wujud qidam baqo tadi, ya meyakini 20 sifat wajib tadi, wujud qidam baqo,
Kita ini orang yang senang tahlilan, kita ini orang yang senang sholawatan, kita ini orang yang senang manakiban. Ini kita mengikuti Imam Asy'ari, kita mengikuti Imam Syafi'i. Lah, sekarang pertanyaannya, Imam Asy'ari sama Imam Syafi'i, ini generasi salaf atau bukan? Kan gitu. Generasi emas Islam apa tidak? Karena generasi emas umat Islam itu adalah generasi salaf. Maka kita mengikuti Imam Asy'ari, apakah beliau salaf? Kita mengikuti Imam Syafi'i, apakah beliau benar-benar salaf? Baik. Kita buka data ya. Imam Asy'ari, apakah Imam Asy'ari ini salaf atau tidak? Ternyata Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu meninggal tahun 260 Hijriah. Ya, tahun 260 Hijriah, ini Imam Asy'ari. Pertanyaannya, kalau Imam Asy'ari 260 Hijriah, salaf atau bukan? Jawabannya jelas salaf. Karena 260 ini berarti sebelum tahun 300. Batasnya salaf itu kan 300 Hijriah. Imam Asy'ari 260. Jadi kita mengikuti manhaj Imam Asy'ari, kita mengikuti wujud qidam baqa, mengikuti salaf. Ya. Dan kita layak menyebut diri kita adalah salafi. Mengapa? Kita mengikuti ulama salaf. Siapa? Imam Asy'ari, pemilik manhaj Asy'ariyah yang pengikutnya diikuti 79% muslim dunia. As-Sawadul A'dham. Baik. Kalau yang satunya Imam Maturidi. Imam Maturidi apakah salaf? Ternyata Imam Maturidi itu tahun 238. 238. Salaf bukan? Salaf, jelas. Ya. Kemudian ada oknum yang mengaku dirinya salafi, pengikut salaf. Siapa imam besarnya? Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah, pengikut Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mereka menjulukinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita cek datanya. Ibnu Taimiyah yang mereka ikuti meninggal tahun berapa? Lahir tahun berapa? Ternyata kita temukan data. Imam Ibnu Taimiyah bukan salaf. Kenapa? Karena tahunnya 661 Hijriah meninggal. Ya. Imam Ibnu Taimiyah 661, 300 tahun setelah generasi salaf. Lebih salaf mana, Ibnu Taimiyah atau Imam Asy'ari? Lebih salaf Imam Asy'ari. Lebih salaf mana, Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Maturidi? Jelas lebih salaf Imam Maturidi. Imam Ibnu Taimiyah bukan generasi salaf. Jadi panjenengan kalau ada melihat orang yang mengaku dirinya salafi, tapi dia mengikuti Imam Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islamnya, sebagai imam besarnya, maka Anda katakan kamu bukan salafi. Karena kamu pengikut Imam Ibnu Taimiyah. Yang salafi itu saya, karena saya adalah pengikut Imam Asy'ari yang hidupnya jelas sebelum tahun 300 Hijriah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya salafi ya. Kita ini ya, yang salafi itu kita ini. Kemudian kita uji di mazhab fikih, apakah Imam Syafi'i juga salaf? Oh, bahkan salaf apa? Salaf nyel ini. Kalau bahasa sekarang ini lagi viral, nyel. Nah, Imam Syafi'i ini ternyata hidupnya meninggal tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Kemudian Imam Abu Hanifah, paling sepuh nih. Sudah paling sepuh ini dari 4 mazhab ini, tahun 80 Hijriah. Wah, saya salaf nyel ini kalau Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i kita katakan tadi 150 Hijriah. Imam Hambali Ahmad ibnu Hambal 164 Hijriah. Jadi semuanya sebelum 200 Hijriah.
4 madhab fikih ini semuanya salaf. Imam Asy'ari dalam teologi akidah tadi juga salaf. Jadi lagi-lagi kita ini sebenarnya yang harus mengaku bahwa kita ini adalah salafi, pengikut ulama salaf. Kalau pengikut Imam Ibnu Taimiyah jangan ngaku salafi sampean. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf. Oke, jangan ngaku salafi. Sampean ganti saja istilahnya kholafi, ya. Kholafi itu adalah ulama yang hidup setelah 300 Hijriah. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tadi menyinggung sedikit tentang kutipan kitabnya Mbah Yai Hasyim Al-Asy'ari. Mbah Yai Hasyim Al-Asy'ari melihat fenomena di Indonesia yang kemudian banyak faham-faham baru masuk, ya, kemudian pendapat-pendapat baru tentang Islam masuk, aliran-aliran baru tentang Islam masuk ke Indonesia. Maka Mbah Yai Hasyim Al-Asy'ari salah satu ikhtiarnya untuk menjaga umat Islam, untuk menjaga generasi Muslim Indonesia supaya tetap bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka membentuklah dan mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau kita kenal dengan NU. Jadi NU ini memang konsentrasinya ini menjaga generasi Muslim Indonesia dari faham-faham menyimpang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU ini manhajnya apa? Alirannya apa? Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah selain NU tidak Ahlus Sunnah? Ya belum tentu. Kita tidak bisa pastikan. Tapi yang pasti kalau NU ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar NU masih tanda tanya. Istilahnya begitulah. Kalau NU jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian jadi didirikannya NU atau Nahdlatul Ulama sebagai wujud benteng akidah umat Islam Indonesia. Ya. Mbah Yai Hasyim membuat NU, mendirikan NU sebagai benteng akidah dari faham-faham yang sesat. Dan selain itu juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dari sekian panjang uraian ngaji kita yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi, bisa disimpulkan kalau jenengan pengen selamat, kalau jenengan pengen bahagia di akhirat, selamat masuk surga, maka ikuti mayoritas umat Islam. Itu kata Nabi. Kemudian setelah kita teliti, mayoritas umat Islam itu 79%-nya akidahnya mengikuti manhaj Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, 79%. Kemudian katanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ulama masyarakat Jawa, orang Indonesia pada zaman dulu semua ini bermanhaj Imam Asy'ari. Jadi Indonesia dulu adalah pengikut Imam Asy'ari semuanya. Sebelum ada macam-macam aliran yang baru-baru ini. Kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari membuat wadah untuk membentengi Imam Asy'ari, untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan mendirikan Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya, kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, pengen masuk surga, ikuti ajaran dan manhaj Nahdlatul Ulama. Karena manhaj Nahdlatul Ulama adalah manhaj Imam Asy'ari, manhaj mayoritas umat Islam sedunia yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya kelompok yang selamat di akhirat. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan kita tentang seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bisa menjadi wawasan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, mencerahkan pikiran kita sehingga kita bisa lebih terbuka keislamannya, dan semoga dengan pertemuan ini bisa menjembatani kita akan bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.